bulan padange kaya ngori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa majjid ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi la talbasul harira wala ad-dibaja wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, a'izzatul kurama wal fudala, ashabal fadilah yang saya hormati serta kami ta'zimi, para alim, para habaib, para kiai, wa nahussu bidzikri janabal karim habibana al mahbub ustadzana wa murabbi ruhina Habib Ali bin Usman bin Ali Asgaf mata'ana Allah biduli hayatihi fi sihatin wa afiyah, amin. Dan yang kami muliakan para hadirin wal hadirat, para bapak-bapak dan para ibu-ibu Majelis Taklim As-Sa'adah dan para santri-santri Pondok Pesantren Ribad Darul Mustafa wan Nur, hafizakumullahu jami'ah. Dan yang kami muliakan jajaran pengurus takmir Masjid Nurul Islam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan bagi hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang mubarak ini, di rumah Allah yang agung ini, kita bersama-sama dapat bermuajah kembali dalam acara rutinan Majelis Taklim As-Sa'adah. Mudah-mudahan hadirnya kita di acara Hilakul Dzikri Majelis Taklim As-Sa'adah dengan niatan ta'allum wa ta'lim, dengan niatan tazkir dan tadzakur, dengan niatan an-naf'a wal intifa', dengan niatan al-ifadah wal istifadah, talaban li mardatillah. Semoga kita semua yang hadir di sini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang berbahagia, sa'adah, bahagia di dunia maupun nanti sa'adah fil akhirah, bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat, para bapak-bapak sekalian, jamaah Majelis Taklim As-Sa'adah, hafizakumullahu jami'an.
pada keterangan 2 minggu yang lalu. Kita sama-sama membaca dan mendengar sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya yang berbunyi uhillal dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dzukuriha, bahwasanya emas dan sutra itu diperbolehkan, dihalalkan untuk dipakai bagi umatnya Rasulullah yang berjenis kelamin perempuan, dan diharamkan emas dan sutra dipakai oleh umatnya Rasulullah yang berjenis kelamin laki-laki. Dan pada 2 minggu yang lalu kita juga sama-sama membaca dan mendengar ibarat yang ditulis oleh Syekh Abi Suja dengan redaksi wa yahrumu 'alar rijal lubsul harir, yang artinya dan diharamkan 'alar rijal atas orang-orang laki-laki. Haram atas orang-orang laki-laki. Apa yang haram? Lubsul harir, memakai pakaian sutra. Nah, para hadirin, malam ini kita akan melanjutkan kajian-kajian yang kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Masih pada halaman 162, nomor 9, garis ke-9 dari bawah. Dihitung dari bawah, itu ada tulisan yang berbunyi wa qauluhu yahrumu 'alar rijal. Adapun dawuhnya, perkataannya Kiai Musannif Abu Syuja yang berbunyi yahrumu haram 'alar rijal atas orang-orang laki-laki. Yukhadu minhu, yukhadu bisa diambil sebuah pemahaman minhu dari statement tersebut, annahu sesungguhnya lubsul harir memakai pakaian sutra la yahrumu ialah tidak haram alat sibyan atas anak-anak kecil. Tadi yang haram kan orang-orang laki-laki. Diambil dari redaksi tersebut dapat difahami bahwasanya annahu la yahrumu tidak haram apa lubsul harir alab sibyan atas anak laki-laki. Hatta hingga kata Syekh Taqiyuddin, hatta annahu sesungguhnya sya'an yajuzu diperbolehkan liwaliyis sobiyyi bagi walinya anak-anak, entah bapaknya, ibunya, dadongnya, datuknya, bibiknya, apa yang diperbolehkan ayyal basahu untuk memakaikan kain sutra kepada anak-anak. Wahua adapun hukum yang shawab. Ini untuk santri Darul Mustafa wan Nur bila menjumpai takbir seperti ini, wahua kadzalik. Di lain kitab, wahwa itu rujuknya pasti adalah al-hukmus shawab. Ya. Wahwa adapun hukum yang benar kadzalik seperti itu. Artinya diperbolehkan anak laki-laki itu dipakai oleh pakaian sutra. Alas sahih atas kaul yang sahih indar Rafi'i menurut Imam Rafi'i fi Syarhil Kabir di dalam kitab Syarhil Kabir
Bisyartin tapi dengan syarat. Anak kecil itu boleh dipakaikan pakaian sutra bisyartin dengan syarat ayyakuna keberadaan sobi tersebut duna sab'i sinina umurnya kurang 7 tahun. Alias balitu ya. Balita bayi umurnya kurang 7 tahun. Umur 6 tahun itu boleh. Nggih. Umur 5 tahun boleh dipakaikan, apalagi 1 tahun lucu-lucunya. 2 tahun lucu-lucunya. Itu tidak apa-apa. Dipakaikan pakaian yang terbuat dari hari dari sutra. Was-sahih, adapun pendapat yang sahih fil muharrar, di dalam kitab muharrar. Jadi kitab muharrar ini juga dikarang oleh Imam Rafi'i. Kitab Syarhul Kabir itu juga dikarang oleh Imam Rafi'i. Jadi khusus untuk santri-santri Ribad Darul Mustafa wan Nur, nama lain ya, daripada kitab Syarhul Kabir adalah Fathul Aziz. Jadi ada kitab nanti Fathul Aziz, itu nama lain daripada kitab Syarhul Kabir. Ini sama-sama karangan Imam Rafi'i. Dan kitab Syarhul Kabir ini merupakan induk daripada kitab Raudhatut Thalibin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Dan kitab Syarhul Kabir atau Fathul Aziz ini menginduk kepada kitab yang bernama Al-Wajiz. Kitab fikih Al-Wajiz yang dikarang oleh Imam Ghazali. Dan kitab Al-Wajiz ini menginduk kepada kitab Al-Wasit yang dikarang oleh Imam Ghazali juga, kitab fikih. Dan kitab Al-Wasit itu juga menginduk kepada kitab Al-Basit, juga dikarang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ini ulama yang multidisiplin ilmu, tafannun, menguasai segala fan. Alim di bidang fikih ya, dengan 3 karangannya. 4 bahkan lebih karangannya, banyak beliau. Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Khulasah, karangannya beliau itu fikih semua. Pakar di bidang tafsir beliau. Pakar di bidang ilmu kalam, ilmu tauhid. Dan akhirnya beliau itu menekuni ilmu tasawuf dengan mengarang kitab namanya Ihya Ulumuddin. Hingga ada ba'dul ulama mengatakan malam yagra'il ihya laisa lahu minal ahya. Jadi orang yang tidak baca kitab Ihya laisa lahu minal ahya. Ya, Nabi Habib Ali yang menjelaskan nanti ini. Yang menjadi miris kita para hadirin, ada memang sekelompok masyarakat itu ya, tetangga kita itu mengecam bahkan memfitnah kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, dikatakan kitab bid'ah. Ya, kitab sesat, tidak boleh diajarkan. Karena hadis-hadisnya 50% maudhu katanya dia. Padahal kitab Ihya itu sudah ditakhrij oleh Imam Iraqi dalam kitab Al-Asfar fi takhrijil Ihya minal athar. Ditakhrij oleh beliau. Tidak ada yang maudhu di dalam kitab Ihya. Minimal hadis yang disertakan oleh Imam Ghazali itu hadis dhaif minimal. Dan kesepakatan para ulama sebagaimana yang kami jelaskan pada 2 minggu yang lalu, boleh hadis dhaif diamalkan untuk fadhailul a'mal, fit targhib wa tarhib, atau menceritakan tentang manaqib atau sejarah, tidak apa-apa.
Nah, Imam Ghazali ini merupakan ulama yang mukasyafah. Kapanpun ingin bertemu dengan Rasulullah, ketemu. Kalau nanya hadis, ini kepada Nabi Muhammad. Mukasyafah beliau. Karena ada hadis yang mengatakan man ra'ani fil manam, gimana Beb? Faqat man ra'ani fil manam fasayaroni fil yaqdah. Jadi orang yang mimpi bertemu dengan Rasulullah ya, waktu tidur, suatu saat akan bisa melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga. Dan ini dialami oleh Imam Ghazali. Bahkan dalam satu keterangan ketika Imam Ghazali itu mau naruh hadis di kitab Ihya, itu dicium dulu hadisnya. Monro'om ditaruh di Ihya. Kalau daro'om baunya enggak. Itu kehebatan dari Imam Ghazali. Dan kitab Basit yang dikarang oleh Imam Ghazali itu menginduk kepada kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, karangan Abdul Malik Al-Juwaini, Imam Juwaini. Dan kitab Nihayatul Matlab itu menginduk kepada kitab Mukhtasar Shaghir lil Muzani. Dan kitab Mukhtasar Shaghir lil Muzani menginduk kepada kitab Al-Um yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Jadi kitab yang dikarang oleh para ulama itu memang ada induannya, ya. Ndak ngarang sak karepe dhewe, ndak. Ada sanadnya, kemana mengekor beliau. Ya contohnya seperti kitab ini. Kitab yang ada di jenengan itu kan kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar itu merupakan syarah daripada kitab Ghayatul Ikhtisar atau Takrib yang dikarang oleh Abu Syuja. Yang dikurung itu loh. Itu Ghayatul Ikhtisar itu, Abu Syuja. Dan Ghayatul Ikhtisar Abu Syuja itu menginduk kepada kitab Iqna yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Dan kitab Iqna itu menginduk kepada kitab Hawil Kabir, juga dikarang oleh Imam Imam Mawardi. Dan kitab Hawil Kabir itu menginduk kepada Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Shaghir Al-Muzani. Dan Al-Muzani menginduk kepada kitab Al-Um. Semuanya ada indukannya para ulama seperti itu. Lanjut para hadirin. Was-sahih, adapun pendapat yang sahih fil Muharrar, di dalam kitab Muharrar, wa indan Nawawi, dan menurut Imam Nawawi, al-jawazu mutlaqan, bahwasanya anak kecil itu boleh dipakaikan pakaian sutra mutlaqan secara mutlak, tanpa ada batasan umur, ya. Kalau tadi batasannya 7 tahun. Tapi menurut Imam Rafi'i di kitab Muharrar dan Imam Nawawi di kitab Minhajut Thalibin, ya Beb, ya, itu mutlakon, tidak ada syaratnya, tidak ada batasan umurnya. Selagi belum balik boleh dipakai pakaian sutra. Wahwa, adapun hukum jawaz adalah muqtadha kalami syekh, inti daripada ucapannya Syekh Abi Syuja. Wa qaulu Syekh, adapun dawuhnya Syekh Abi Syuja di dalam matannya, wa yasirud dhahabi wa kathiruhu, sedikitnya emas dan banyaknya emas, sawaun, sama saja, yakni fit tahrim, di dalam masalah keharaman. Wal aslu, adapun dalil asal, fi dzalika, di dalam keharaman memakai harir bagi laki-laki, dan dalil asal di dalam keharaman memakai atau meminum aniyah, wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak adalah qauluhu, sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, la talbasu, janganlah kalian memakai
Al-hariro akan kain sutra. Waladibaja, dan jangan kalian memakai juga kain sutra. Sudah dijelaskan kemarin. Wala tasrobu, dan jangan minum kalian fi aniyatid dhahabi wal fiddati, wadah-wadah, bejana-bejana, perabot-perabot yang terbuat dari emas dan perak. Ini hadisnya. Mengapa kok dilarang oleh Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, fa innaha, maka sesungguhnya aniyatud dhahab lahum fid dunya, jatahnya orang yang tidak percaya kepada Allah, jatahnya orang yang tidak percaya kepada Rasulullah fid dunya, di dunia. Jadi jatahnya orang-orang mereka. Tetapi walakum, bejana-bejana, perabot-perabot yang terbuat dari emas dan perak, lakum, jatahnya kalian fil akhirati, besok di akhirat. Makanya jangan kesusu mengambil jatah. Iya. Kalau jatah kita nikmati dulu di dunia, nanti di akhirat tidak dapat jatah sama ya. Iya. Tidak dapat jatah. Tidak apa-apa, sudah di dunia tidak pakai emas, tidak masalah. Yang penting nanti di akhirat memakai emas. Ujuhui yauma idin naimah lisa'yiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Akwab, gelas-gelas. Ya tentunya gelas terbuat dari emas perak nanti. Wa namariku masfufah wa zarabiyu, jadi permadani yang terbuat dari sutra yang super sudah. Mala ainun ru'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Disediakan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dicatat oleh Allah min ahlil jannah. Amin. Allahumma amin. Masih ada waktunya. Lanjutannya di bawahnya, wa idza kana, pelan-pelan ngajinya ya, satu-satu biar paham. Wa idza kana, dan apabila ada apa ba'dus saubi, sebagian baju, ibroisaman, terbuat dari sutra jenis ibroisam. Ya, sutra jenis ibroisam. Wa ba'duhu, dan sebagian saub, baju, kutnan, terbuat dari kain katun atau kain kapas. Au kitanan, atau terbuat dari kain kitan, kain apa? Lenin, katun ya. Kain katun. Maka bagaimana kalau baju itu, kemarin sudah dijelaskan oleh Habib Ali, kalau baju itu bercampur antaranya sutra dan bukan sutra, maka jaza, diperbolehkan apa lubsuhu, memakai pakaian tersebut dengan qayyid, dengan batasan malam yakunil ibroisam ghaliban, selagi ibroisam sutranya ghaliban tidak mendominasi. Bagaimana penjelasannya di dalamnya? Itu syarahnya. Haruma haram, ma apa-apa haruma yang haram, istimaluhu, sesuatu yang dipakai, minal hariris surfi, dari sutra yang murni. Kalau sutra murni dipakai, hukumnya haram bagi orang laki-laki. Murni sutranya. Atau 70% ya, atau 60% apa namanya bahannya itu haram. Ya kecuali cuma tulisannya tok. Ya beli sarung harganya 100.000, tulisannya bahan sutra 1000% ya. Tulisannya tok, ya itu tidak apa-apa dipakai. Ya cuma tulisannya tok, apa artinya? Regana 50.000, ya harganya 100.000. Tapi tulisannya sutra asli, pakai shot ya.
Sutra asli 1000%. Ya itu tidak apa-apa Pak. Itu tulisannya saja. Loh tapi kalau harganya 10.000, kalau bahannya sutra ya tetap haram itu. Ya kalau asli seperti itu. Wa idza raqiba, dan apabila, apa artinya raqiba? Raqiba artinya menaiki ya. Cuma di sini bukan menaiki. Wa idza raqiba ketika bercampur. Wa idza raqiba ketika bercampur apa sutra ma'awirihi, bercampur dengan lainnya sutra. Mimma dari apa-apa yubahu yang diperbolehkan, apa istimaluhu menggunakan ma. Kalkatan seperti kain katun. Kalkitan seperti kain katun. Wa ghairihi dan lainnya kain katun. Ma hukmuhu, bagaimana hukumnya? Ini sudah dijelaskan oleh Habib Ali kemarin. Kalau kain sutra bercampur dengan non kain sutra, ma hukmuhu, bagaimana hukumnya? Yundoru, dilihat dulu, ya, dipantau dulu. Yang pertama tafsilannya ingkana, apabila ada al-aglabu yang dominan, al-hariru sutra yang dominan, haruma maka haram kain sutra tersebut. Wa ingkana, dan apabila ada al-aglabu yang dominan, ghairuhu selain sutra, maka halal apa sutra itu dipakai. Mengapa alasannya tagliban? Karena memenangkan lijanibil aksari, bagi sisi yang mayoritas, sisi kebanyakan. Idil kasroh, karena kuantitas, kata Syekh Taqiyuddin, min asbabit tarjihi, dari sebab hal-hal tersebut itu dimenangkan. Jadi kalau jumlahnya banyak, lebih banyak, pasti yang lebih banyak itu dimenangkan. Contohnya ketika pilkades, pemilihan perbekal, ya, pemilihan bupati, pemilihan pemilihan besok 2024, mana yang suaranya terbanyak dialah yang menang, yang ditarjih. Karena idil kasroh min asbabit tarjih. Sekarang bagaimana Pak kalau 50-50 sama? Kalau sama bagaimana? Faidas tawaya, apabila sama antaranya kain sutra dan non kain sutra, 50-50, 50-50. Fawajhani, maka ada dua pendapat. Al-asoh, pendapat yang paling soheh, yang asoh adalah al-hillu, halal, boleh dipakai. Li'annahu, karena baju tersebut la yusamma saubu haririn, tidak dikatakan baju sutra. Karena sudah 50-50 sudah. Bukan baju sutra lagi menurut kaul asoh. Wal aslu, adapun hukum asal fil manafi, ini pendapatnya madhabnya Imam Syafi'i. Wal aslu, adapun hukum asal fil manafi, di dalam hal-hal yang bisa diambil manfaatnya, al ibahah adalah boleh. Ada penjelasan kaidah al aslu fil asya al ibahah. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Malam yadullad dalil ala tahrimi, selagi tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman tersebut. Beda dengan Imam Hanafi, al aslu fil asya at tahrim, hukum asal di dalam sesuatu adalah haram. Malam yadullad dalil ala tahlilihi, sebelum ada dalil yang menunjukkan atas kehalalan barang tersebut. Wakila, dan katanya kil. Nah, ini kil, ini pendapat lain daripada asoh. Yahrumu, haram. Ini ada dua pendapat. Fikih itu bawaannya berbeda. Asoh itu boleh, fikih itu haram. Kalau 50-50, 50-50. Mengapa kok haram? Tagliban, karena memenangkan lijanibit tahrim, bagi sisi keharaman. Wa huwa, adapun hukum haram al-qiyas, yang cocok dengan qiyas, sesuai dengan qiyas, kaidah qiyas.
Li'annal qaidata, karena sesungguhnya qaidah adalah at-tahrim, hukumnya haram, indastima'il halali wal haram, ketika bercampur antaranya perkara yang halal dan haram, maka qaidah mengatakan hukumnya haram. Dalam qaidah idastama'al halal wal haram hulibal haram. Ya, ketika kumpul antaranya halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Was-shahih, adapun pendapat yang sahih, annal i'tibar, standar penilaian tentang boleh tidaknya barang tersebut itu digunakan bil wazni, memakai timbangan, fil kasrati, di dalam banyaknya, wal qillati, dan sedikitnya. Jadi mana yang banyak itu berarti yang ditimbang jadi patokan hukum. Ini menurut kaul sahih. Wakila, tapi pendapat yang lain, pendapat kil, al-i'tibar, standar penilaian hukum halal atau tidak bidzuhur, dengan sesuatu yang nampak, sesuatu yang bisa dilihat. Wahua, adapun al-i'tibar bidzuhur qawiyun, kuat argumentasinya. Kenapa? Liwujudil makna, karena substansinya ada di sana tentang keharaman lubsul harir. Apa itu? Minal khuyala, sombong-sombong, angkuh-angkuhan, wa mailin nafsi, dan condongnya jiwa. Beda memang. Kalau baju tidak ada bahan harirnya, kita itu biasa make, iya. Tapi kalau ada campurannya agak lain sudah. Kotor sekoni, iya. Montojo on laon, itu Pak. Jalannya agak gini sudah, sutra ini. Kalau enggak kan yang jelek itu biarin sudah, elang tak rapah kan begitu ya. Tapi mau beda campuran sutra ini begawat ya. Mon bak sepeda motor apa laon ya, noleh badak kate on laon male tahu. Cek bahannya itu sutra. Ada semacam khoyala wa mailin nafsi. Ya ini memang bahaya ini. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, masih ada Din? Masih. Wa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya sya'an, yahillu halal, apa at-thawbu, baju, al-mutarrazu, baju al-mutarrazu yang disulam. Kalau sekarang yang dibordir ya, yang dibordir dengan sutra, disulam dengan sutra, itu halal. Wal mutarrafu, dan baju yang pucuknya itu dikasih apa? Sutra, pucuknya dikasih apa? Kombinasi sutra. Wal mutarraf alladzi, yang ju'ila, dijadikan, torfuhu, pucuknya baju, hariron, ya dijadikan harir, sutra. Contohnya katuki, ya seperti apa? Kerah, ya seperti kerah. Wal faroji, ya faroji ini semacam apa ya? Rendra itu kayaknya maknanya. Apa hiasan di tengah itu dia? Ya semacam itu. Jadi kalau kerah ini dikasih apa namanya? Dikasih harir itu tidak masalah, ya itu boleh. Waru'usil akmami, dan pucuk-pucuknya lengan, ya. Umpamanya lengan yang pakai gamis itu, lah di pucuknya itu dikasih apa? Sutra. Itu tidak apa-apa. Wadzaili, dan apa? Rendra-rendranya ini, ekor-ekornya ini. Zahiron, baik posisi sutra ada di luar, kana tatrif au batinan, atau di dalam. Wal aslu, adapun dalil asal, fi dzalika, di dalam kebolehan sutra itu dijadikan, ditaruh di kerah, ya, ditaruh di ru'usil akmam, adalah ahadisu, hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha, di antara ahadis, ma hadis, rawa, yang diriwayatkan, hu kepada ma, rawa, yang meriwayatkan, hu kepada ma, Muslimun, siapa? Imam Muslim.
Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik muridnya siapa? Imam Nafi. Ya. Imam Nafi itu muridnya Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan salafun nasoleh, hidup di khairul qurun. Ya kadang-kadang ada ustaz-ustaz zaman now baca kitab tidak bisa. Ya, ngetren tapi di YouTube bisa menyalahkan Imam Bukhari, kok gawat. Ya. Bisa menyalahkan Imam Muslim, kok hebat. Ya. Bahkan mereka mengatakan tidak usah dah taklid kepada Imam Syafi'i, tidak usah taklid kepada Imam Maliki, tidak usah sudah. Mereka itu kan manusia itu juga salah. Loh memang betul Pak. Iya. Kita dari kecil diajari sudah bahwasanya Nabi itu maksum. Selain Nabi tidak maksum. Kalau Nabi itu terjaga dari dosa kecil maupun dosa besar, terjaga sudah. Tidak mungkin Nabi itu melaksanakan dosa kecil, tidak mungkin, terjaga, maksum namanya. Tapi kalau wali itu mahfud, ya, mahfud. Kalau mahfud itu terjaga dari dosa besar, terjaga dari dosa kecil, tapi bisa juga ya melaksanakan dosa kecil. Juga bisa melaksanakan dosa besar, itu mahfud namanya. Ya kalau kita Pak, ya kita salah terus ya. Banyak salahnya gitu loh, Pak. Kadang-kadang kita itu dibodohi oleh mereka ya, dibodohi. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim an Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu, semoga meridhoni Allah, siapa Allah, anhu dari Sayyidina Umar. Qala, berkata Umar, naha, mencegah, melarang, siapa Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Rasulullah utusannya Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Mencegah Rasulullah an lubsil hariri, untuk memakai pakaian sutra, illa, kecuali fi maudhi'i usbu'in, ya, ukuran 1 jari Pak, itu tidak apa-apa. Rasulullah melarang kita memakai sutra kecuali hanya selebar 1 maudhi'a usbu'in, selebar 1 jari. Atau usbu'aini, selebar 2 jari. Ini boleh. Atau salasi 3 jari. Arba'in, atau 4 jari. Makanya kan boleh istihadnya para ulama, di mana di kerah ini ya, itu dikasih apa? Hiasan kombinasi dari sutra. Ya karena tidak sampai melebihi daripada 3 jari, 4 jari, tidak sampai, paling cuma 1 jari. Itu tidak apa-apa. Wa hada fit tatrib wat tahris bil harir. Jadi diperbolehkannya memakai sedikit sutra, ya. Memakai sedikit sutra. Memakai sedikit kombinasi kain-kain tersebut itu ketika kita menggunakan kain sutra. Amma dzahabu, adapun emas, fa innahu, maka sesungguhnya emas haruma. Fa innahu haruma. Kalau emas itu haram. Kenapa? Li syiddatis sarafi, karena sangatnya berlebih-lebih. Jadi emas itu kathiruhu wa qaliluhu sawa'un. Yasiruhu wa kathiru sawa'un. Sedikit emas banyak, itu sama-sama haram. Persis seperti khamar.
Ma aktsara, ma askara kathiruhu, memabukkan banyaknya itu haram. Faqaliluhu, sedikit tidak memabukkan itu tetap haram. Kalau kita para hadirin mengaku sebagai cucunya Nabi Adam, ya, kira-kira kita cucunya Nabi Adam apa bukan? Cucunya kita. Kalau kita itu mengaku sebagai cucunya Nabi Adam, kita itu punya pengalaman tidak baik dengan emas. Ya. Punya pengalaman tidak baik dengan emas. Lah ketika Nabi Adam itu ceritanya diusir dari surga, terusir. Loh semua Pak, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di surga itu simpati kepada Nabi Adam. Nisar berdalam, aduh nisar Nabi Adam turun dari surga. Kecuali satu emas. Emas itu tidak simpati sama sekali. Ya kalau Nabi Adam memang melanggar, SOP-nya ya turun gitu loh Pak. Itu emas. Kira-kira sampean tidak ngamuk enggak sebagai anaknya, sebagai cucunya. Loh kalau sampean itu mengaku cucunya Nabi Adam, bukan cucunya teori evolusi Darwin, ya. Ya, ngerti sampean? Teori evolusi Darwin, ya. Sampean itu tidak mau pakai emas, ya. Ini sudah tidak simpati kepada mbah saya, ya. Semua sudah bela sungkawa, aduh neser ada. Emas ini tidak. Ya, kalau memang melanggar SOP ya turun. Nabi Adam itu para hadirin, ini terakhir nih ya. Terakhir Nabi Adam itu ketika turun dari surga karena memakan buah khuldi itu bukan karena tamak. Saya itu dengar ya di khutbah-khutbah ya di sekitar kita. Khutbah gawat. Nabi Adam tamak memakan buah khuldi. Aduh. Kok bisa? Padahal Nabi adalah maksum Nabi itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tamak katanya. Loh, Pak bisa. Nabi Adam itu ketika terusir dari surga itu mimbabi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Nabi Adam itu tertipu, terusir dari surga karena berita hoax, ya. Berita hoax yang disampaikan oleh iblis al-la'inatullah. Iblis itu ingin menipu Nabi Adam. Itu menyebut nama Allah. Nabi Adam itu saking takutnya kepada Allah, hormatnya kepada Allah. Kan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nabi Adam itu ketika disebut nama Allah itu tidak banyak pikir, sudah langsung dikerjakan, sudah. Tidak banyak pikir, saking cintanya kepada Allah. Contohnya sekarang Habib Ali, ini mondok di Yaman sekarang. Terus ada temannya, Beb, antum disuruh ini sama Habib Umar, langsung berangkat, udah banyak berpikir sudah. Loh Nabi Adam seperti itu, saking takutnya kepada Allah, taatnya kepada Allah, disebut nama Allah tanpa pikir panjang sudah, tidak check and recheck sudah. Lah ketika ditanya, wahai Adam, mengapa engkau itu kan sudah saya larang, kok masih makan? Wa izzatika ya Rabbi, inni la adunnu anna ahadan yakdibu bika kadziban. Aku tidak menyangka ya Allah ada salah satu dari hambamu membuat berita hoax mencatut namanya engkau. Aku udah habis pikir katanya. Makanya pertama kali yang menyebarkan berita hoax itu adalah iblis. Makanya hati-hati di medsos ini. Karena medsos itu 90% beritanya tidak benar sudah. Tidak benar. Apalagi kita ikut menyebarkan loh. Sudah hoax kita share ke sini. Berapa dosanya antum nanti? Ya begitu ada di akhirat, loh dosa saya kok banyak. Saya itu tidak pernah mengerjakan ini. Loh tidak, berita kamu share itu satu dunia melihat. Ya. Makanya al fitnatu asyaddu minal qatl. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita hadir di majelis taklim as-sa'adah, kita terhindar dari fitnah. Fitnah akhiruz zaman, fitnah Masihid Dajjal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba yang mau bertanya, monggo bertanya dulu. Nanti biasanya kalau ada kajian baru lupa. Ya, yang mau bertanya silahkan. Teman-teman yang mau bertanya dikasih mic. Siapa yang mau bertanya, ibu-ibu mungkin dari bapak-bapak. Ini waktunya panjang ini, ya. Monggo silahkan. Yang mau bertanya angkat tangan dikasih mic. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya itu ibu-ibu coba kasih mic. Itu yang laki satu pertanyaan. Tapi ibu-ibu duluan. Ayo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menyangkut tentang haram dan tidak haram, itu tentang khamar ya. Saya pernah mendengar kalau buah seperti buah anggur atau buah yang sudah agak mulai ini ada fermentasi begitu, apa termasuk haram apa enggak? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan bertanya mengenai boleh memakai sutra. Menurut Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liz-Zubairi wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil hariri lihikmati bihima muttafaq alaih. Di sini Anas radhiyallahu berkata Rasulullah telah mengizinkan bagi Zubair dan Abdurrahman bin Auf memakai sutra karena keduanya menderita sakit gatal-gatal. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Pak Ustadz. Bagaimana ini? Mohon penjelasannya. Boleh memakai sutra karena gatal gitu. Tapi untuk laki-laki khususnya ini kayaknya Az-Zubair bin Abdurrahman bin Auf. Minta penjelasannya nanti Pak Ustadz. Karena ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu saja, terima kasih. Monggo yang laki-laki lagi sekalian ntar dijawab sama beliau. Satu lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz tadi udah dijelaskan mengenai larangannya menggunakan tempat minum yang terbuat dari emas atau perak. Nah, di sini saya ingin bertanya Ustadz mengenai bagaimana hukumnya menyicil emas atau uang di bank maupun koperasi Ustadz. Terima kasih. Baik para hadirin, untuk menjawab pertanyaan pertama, Allah di dalam Al-Quran berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan. Jadi turunnya haramnya khamr itu memang gradual ya. Ada di dalam ayat wala taqrabus shalah wa antum sukara. Dan khamr itu artinya adalah asirul inab ya. Khamr itu adalah asirul inab, hasil peresan daripada anggur.
khamr gitu. Lah kemudian para ulama kontemporer, kenapa khamr itu kok haram? Karena memabukkan. Kok memabukkan? Karena di sana itu mengandung kandungan alkohol. Lah para ulama kontemporer ya, di dalam menghukumi khamr itu mabuk atau tidak, setelah diadakan riset penelitian, ternyata bila kandungan alkohol itu di atas 5%, maka itu mabuk. Ya. Kalau mabuk maka haram. Jadi asirul idam yang ditanyakan tadi, bila kandungan alkoholnya, ya. Nggih, nggih. Jadi buah yang mau busuk itu kan terfragmentasi. Lah ketika diproses, ternyata kandungan alkoholnya itu nyampe kepada batas 5%, maka itu haram. Tapi kalau masih seperti itu kan belum ada, itu tidak masalah. Tidak masalah kalau seperti itu. Ya pokok tidak mengandung penyakit ya. Kalau dimakan nanti sampean itu bisa sakit perut, mules kan ya. Ada racunnya sekarang. Itu beda nanti. Sisi keharamannya itu karena di sana ada penyakit. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang yang kedua tadi mengenai hadis dari Imam Bukhari, diperbolehkan Abdurrahman bin Auf tadi ya, dan sahabat Zubair itu memakai harir dikarenakan li'illatin, karena sakit. Ya kalau sakit itu tidak masalah karena darurat, tidak masalah. Ini diharamkan ketika dalam kondisi normal. Ya kalau lagi sakit sekarang tidak masalah. Kalau tidak pakai itu tambah parah nanti sakitnya, tidak masalah. Makanya diperbolehkan. Itu enaknya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sama dengan khinzir itu haram. Mayitah bangkai itu haram. Ketika kondisi darurat tidak ada lagi makanan. Kalau tidak saya makan bisa mati saya. Untuk saddur ramak ya. Menjaga nyawa biar tidak mati, tidak apa-apa dimakan itu. Tapi makannya sekedarnya. Ya cuma satu santapan saja, kiranya tidak mati. Wah, ini kan halal ini. Satu keranjang dimakan semua, ya tidak boleh seperti itu. Ketika darurat itu boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, itu apakah boleh kita itu menyicil emas itu itulah kan gitu ya. Kalau enggak enak saya ngomong ya, di itulah kan sudah tahu semua. Jadi akad itu kalau masalah muamalah itu kan halal dan tidaknya tergantung akadnya. Ya, tergantung akadnya. Ketika akadnya tidak sesuai dengan aturan syariat, yang asalnya boleh bisa haram. Contohnya sekarang gampangnya Bu ya, gampangnya. Orang itu kalau mau menikah pakai akad tidak? Pakai ijab kan iya kan? Cuma ijab qabil tu nikahaha wa tazwijaha loh. Jadi halal. Cuma kata-kata angkah tuka wa zawwajtuka fulanah bin fulanah dan ada sigot ijab qabil tu nikahaha wa tazwijaha itu bisa menjadi halal. Berarti kan halal tidaknya tergantung akadnya. Kalau akadnya nyeleweng dari syariat berarti sudah haram jatuhnya. Bisa jatuh ke riba, kepada riba. Dan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Riba itu haram. Tapi kalau akadnya itu benar, ya. Sekarang orang senang dengan orang perempuan, enggak usah akad.
Sudah Dik, kawin sama saya saja. Saya bertanggung jawab. 1 bulan saya kasih nifkah 1 miliar ya. Tanggung jawab saya, tapi karena tidak diakad terjadi namanya perzinahan. Yang bikin halal tidaknya adalah akad. Biasanya di lembaga-lembaga syariah, ya sistem pinjam, sistem pinjam atau gadai emas ya, itu biasanya memakai akad rohen biasanya. Jadi ujratu tahafud istilahnya. Jadi biaya untuk menjaga, mengamankan emas itu nanti yang dipakai ujroh. Ya, untuk membayar berapa hutangnya dia, berapa nisbahnya. Seperti itu. Jadi tergantung akad. Kalau akadnya tidak syar'i, tidak ada akadnya ya tidak bisa nanti. Ya. Ya cuma ada kadang-kadang Pak jual beli itu tidak usah pakai akad. Ada bai'ul mu'athah itu tidak usah akad, tidak masalah. Ya, jualan yang remeh-temeh saja. Kita itu akad rohen ada akad transaksi rohen ada akadnya. Transaksi ijarah ada akadnya. Transaksi murabah ada akadnya. Kalau tidak diakad itu yang berbahaya. Pertanyaan selanjutnya apa tadi? Loh, sudah. Yang lain enggak, cuma 3. Oh, 3 ya. Monggo. Barangkali ada yang lain. Oke. Monggo. Masih ada yang nanya? Ada? Ada, monggo. Oh di depan ini, di depan. Bapak yang di depan ini. Dikasih mic-nya, dipindah ke depan. Jadi tidak semua pertanyaan bisa saya jawab ya. Kalau udah ada, saya itu ya utang ya. Nanti kalau udah bisa menjawab, saya cicil jawabannya nanti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tapi di luar tema yang sedang kita bahas, boleh? Sebelumnya saya mau cerita, suatu saat anak saya bertanya kepada saya, "Ayah, lebih penting mana, zikir apa sholawat?" Saya jawab semampu saya, sebatas saya jawab sama pentingnya. Lalu anak saya meneruskan pertanyaannya, kalau memang sama pentingnya ya, mana sebaiknya yang didahulukan, zikir apa sholawat? Saya diam, takut mau jawab mau salah. Jadi pertanyaan ini saya sampaikan ke Pak Ustadz, nanti jawaban Pak Ustadz saya sampaikan ke anak saya. Jadi pertanyaannya, mana sebaiknya yang didahulukan, zikir apa sholawat? Itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada? Diambil itu. Mic-nya ada. Nanti pertanyaan Bapak ini itu kaplingannya Habib Ali ya. Itu ke masalah adab deh ya. Masalah tasawuf bukan fikih. Itu Habib Ali nanti. Nanti habis keterangan itu udah Habib Ali menjawab. Masalah adab. Mengenai tentang nikah. Ini bertanya masalah nikah. Jomblo Mas. Mudah-mudahan dapat jodoh yang solehah ya. Dapat jodoh yang solehah. Ya, hafal Al-Quran istrinya dari Pasuruan.
Mudah-mudahan mertuanya kaya, tambaknya 2000 hektar, rumahnya 1 kecamatan, disuruh kerja terus, nggak istirahat. Mengenai tentang nikah, bagaimana hukumnya nikah tanpa melalui syariat Islam? Contohnya seperti orang non-muslim nikah. Dua pertanyaan, satu lagi ada? Ada satu lagi di belakang. Oh itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini pertanyaannya di luar tema. Bagaimana hukum mandi junub dengan memakai air hangat? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi satu Pak Ustadz. Oke, monggo. Melanjuti pertanyaan yang awal mengenai nikah yang tadi seperti orang-orang asing gitu modelnya. Nah sekarang saya tanya hukumnya. Ada pernikahan dua agama. Se-Islam pakun Islam, sepelih pakun pelih. Nah neko hukumnya bagaimana ini? Lebih cenderung ke Islamnya apa bagaimana hukumnya? Apa tetap itu termasuk zina atau kena hukum haram hukumnya modelnya begitu? Ustaz. Terima kasih. Sudah cukup ya. Ada 4 pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan yang pertama bagi itu Habib Ali kapelingannya. Lebih utama mana, apa sholawat, apa zikir. Nanti dikaji di dalam bab kitab ya. Langsung sudah kayaknya sudah ada jawabannya nanti itu. Adapun pertanyaan yang kedua mengenai nikah daripada non-muslim. Kan non-muslim itu kan ada pernikahan. Di dalam hadis itu saya mau loncat dulu ya. Nabi Muhammad itu mengatakan kharajtu min nikahin walab akhrut min sifahin. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Kata Rasulullah. Aku kata Nabi Muhammad dilahirkan min nikahin dari pernikahan Islam. Walam akhrut dan aku tidak keluar dari rahim ibuku min sifahin dari hasil perzinahan. Miladun Adam dari Nabi Adam, bayangkan. Ila an waladani abi wa ummi sampai kedua orang tuaku itu melahirkan. Jadi Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah, Sayyid Abdullah itu nikahnya itu nikah Islam. Ya ada ijab qabul ya, ada mahar, ada wali, ada saksi. Cuma kalau di dalam fikih Syafi'i mahar itu bukan sartun min syurutin nikah. Iya. Bukan ruknun min arkadin nikah, bukan. Mahar itu. Mahar adalah hak zaujah, haknya orang perempuan yang wajib dipenuhi oleh yang namanya suami. Bila ada pernikahan tanpa ada mahar, si istri menuntut, maka pernikahan itu bisa bermasalah. Dan sebuah pernikahan bila tidak ada mahar itu sah, asalkan istrinya itu rela. Ngomong kepada hakim, ya hakim, zawijni bila mahrin, kawinkan aku tanpa mahar, itu tidak apa-apa, sah itu. Nah, cuma biasanya kalau mahar tidak disebut wajib mahar misil biasanya. Biasanya lupa kok udah ada maharnya, ya kasih mahar misil. Diseririt biasanya maharnya berapa biasanya? Oh 1 juta, kasih 1 juta. Iya. Oh 2 juta, kasih 2 juta. Oh 1 miliar. Ada seagabin katanya.
Jadi Rasulullah seperti itu. Kharajtu min nikahin walam akhir min sifahin. Hingga Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi mengatakan hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjadu saunan lismihi tarakus sifaha walam tusibhu aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Memang dijaga oleh Allah, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu pindah, ya, min arhamil dari rahim-rahim yang suci menuju rahim-rahim yang suci yang lain. Ada itu di dalam kitab Sibtut Duror itu ada. Di dalam kitab Tibaiyah itu ada. Di dalam agama Islam, bila sebuah pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat nikah, tidak memenuhi rukun-rukun nikah, umpamanya tanpa saksi, ya, tanpa wali, maka itu adalah nikahnya tidak sah. Namanya nikah mut'ah, itu haram hukumnya, tidak boleh. Loh sekarang bagaimana Pak? Kalau pernikahan non muslim, itu kan ada pernikahan itu bagaimana? Tinjauan fikih Islam bagaimana? Lah tinjauan fikih Islam, ketika ada orang non muslim itu kawin, ya, itu diakui eksistensi perkawinannya oleh agama Islam, diakui. Hingga ketika mereka itu hidup di negara Islam, ketika mereka kumpul, itu tidak dirajam, itu bukan zina, bukan. Iya. Bukan zina. Umpamanya ada orang non muslim tinggal di Aceh umpamanya, tinggal di Saudi. Itu kan tidak ada ijab kabulnya, kan tidak ada. Secara syariat kan tidak ada. Itu diakui itu, ya, diakui pernikahannya. Tidak boleh mentang-mentang cantik, gimana kalau saya kawin? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Nunggu dicerai oleh si suaminya, tidak boleh. Diakui. Ketika mereka masuk Islam, itulah Pak, sahadat, kedua-duanya sahadat, suami istri itu. Loh, nikah baru apa tidak? Akad baru apa tidak? Ada yang mengatakan ketika masuk Islam kedua-duanya sahadat, ya, itu harus diakad lagi. Ada yang mengatakan oh itu tidak apa-apa karena nikah yang dulu sudah dianggap. Lah ini ada cerita. Nabi Muhammad ini unik Pak. Rasulullah itu, ya, ketika berdakwah pertama, itu orang Islam kan cuma sedikit. Ada 5, ada 7 barangkali. Dan Nabi Muhammad itu sebelum diangkat jadi Nabi, itu sudah punya anak perawan. Sayyidah Zainab kan sudah perawan. Dinikahi oleh sepupunya Abul As. Loh Nabi ini belum diangkat jadi Nabi, belum ada agama Islam, belum ada. Sayyidah Zainab ini nikah dengan Abul As. Ini nikahnya ini, ya, bukan nikah yang seperti orang Islam itu. Nabi Muhammad itu belum membawa risalah agama belum membawa. Nah, ketika Abul As, ya, Abul As itu berada di Madinah, ya. Katakanlah orang-orang kafir itu sudah kalah perang, sudah kalah perang. Akhirnya Abul As ini masuk Islam. Terakhirnya. Ceritanya dramatis ceritanya, sudah panjang kalau mau cerita. Nah, satu pendapat mengatakan ketika Abu As ini mau mendekati Sayyidah Zainab, sama Nabi tidak boleh karena orang kafir. Sayyidah Zainab kan sudah masuk Islam, tidak boleh mendekati kepada orang Islam, tidak boleh. Nah, ada yang mengatakan ketika masuk Islam, Sayyidah Abul As itu dinikahkan lagi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikahnya nikah ya. Akadnya akad baru. Jadi kesimpulannya nikahnya non muslim itu diakui, ya. Iya, diakui sebagai sebuah pernikahan. Makanya tidak boleh kita ambil, bukan mentang-mentang cantik diambil, tidak boleh, itu istrinya orang. Seperti itu. Dan pernikahan beda agama, ketika Nabi Muhammad itu ada di Madinah, tidak boleh sudah.
wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nah, wala amatun mu'minatun khairun apa? Lupa saya ayatnya ini. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna ya. Wala amatun mu'minatun khairun apa? Mim musyrikatin walau a'jabatkum. Kayaknya seperti itu ayatnya, lupa saya itu. Lah masa dulu ya ketika Rasulullah dengan dengan Abul As dengan Sayyidah Zainab ini, ya memang Nabi itu belum diangkat jadi Nabi dulu itu. Belum diangkat menjadi Nabi. Nabi itu punya menantu non muslim dulu menantunya. Bahkan perang dengan Rasulullah. Perang Badar, Abul As ini masih kafir, ikut kelompoknya Abu Jahal. Perang dengan mertuanya. Bayangkan, itu cobaannya Nabi Muhammad SAW. Yang sakit semua ini putrinya Sayyidah Zainab. Ketika perang, kalau yang menang ini orang Islam, suamiku mati. Kalau yang menang ini adalah orang kafir, bapakku itu meninggal. Bingung beliau. Ternyata setelah perang Badar, ya orang kafir itu kalah. Sampai Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal. Dan Abul As itu jadi tawanan perang. Jadi tawanan perang. Jadi menantu ditawan oleh mertuanya. Itu cobaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi pangkatnya seseorang, semakin besar ya. Cobaannya, ujiannya. Dan jawaban tadi itu sudah menjawab pernikahan beda agama. Kalau pernikahan beda agama jelas itu terjadi perzinahan, tidak boleh. Tidak boleh. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya kira itu ya jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Nanti pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Habib Ali setelah pembahasan babul ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang permainan boneka capit yang lagi banyak di mana-mana. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya, satu saja ya, tidak terlalu malam ini ya. Jadi permainan boneka capit ya, atau tepak-tepakan itu loh. Iya, permen ada tepak ini ya. Itu kalau di dalam bab fikih itu mirip, hampir sama dengan bai'ul hasad ya, hampir sama dengan itu. Jadi itu ma taraddada bainal hurmi wal gunmi fahuwa qimar. Ya, itu mirip dengan perjudian. Apa qimar itu? Ma taraddada bainal hurmi wal gunmi. Spekulasi. Kalau udah untung rugi. Kalau udah rugi untung, sama boneka capit ya. Itu kan tepak-tepakan itu. Sama dengan beli gambar kita itu, beli permen ada hadiahnya piring ya, ada hadiahnya boneka. Nah, itu judi kelas teri itu ya. Judi kelas teri. Jadi kalau kita mengetahui saudara kita kasih tahu. Saya pernah menjumpai teman saya, Pak, enggak ngerti dia. Di tokonya itu ada boneka capit, saya datangi dia. Ini bagaimana hukumnya? Ini haram, enggak boleh katanya. Tutup sudah katanya. Loh Pak, untungnya enak Pak katanya. Ya nyari rezeki yang barokah. Yang wajib itu adalah tolabul halal, mencari barang yang halal. Bukan benyak-benyakan nyarepes, bukan. Tapi tolabul halal. Sebuh penting halal itu barokah. Karena Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Jadi daging yang tumbuh Pak ya, dari barang yang haram maka neraka adalah yang pantas untuknya. Kalau kita makan barang haram sama dengan kita meracuni anak kita, meracuni cucu-cucu kita. Repot jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Barang subhat aja sulit kita menjadi wali ya.
mukasyafah, apalagi bareng-bareng saya haram. Saya kira seperti itu nggih. Monggo Bib, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yang kita hormati segenap para asatid wa nakhussu bidzikir Syekhina al-Karim Fadilatul Da'i ilallah Al-Ustadz Ishaq Asy'ari dan segenap para ustadz yang berhadir pada malam hari ini. Kita doakan mereka semuanya Allah berikan sehat afiat, dan segenap para hadirin dan hadirat yang berhadir pada malam hari ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita ya dilancarkan oleh Allah, barokah daripada majlis ilmu ini. Amin Allahumma. Langsung saja karena waktunya lagi 16 menit, jam 10 kita bubar ya. Wa qala Syekhul Muallif, berkata Syekhul Muallif Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, wa syartu sihhati taubah sidqun nadam ala dhunubi ma'a sihhatil azmi ala tarkil auda ilaiha muddatal umri wa man taba an syai'in minadh-dhunubi wa huwa musirrun alaihi aw azimun alal audi ilaihi fala taubata lahu. Wa in kana alaihi syai'un minal madhalim li ahadin minal khalqi falyubadir bi'adaiha ila arbabiha. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan yang lalu kita membahas keutamaan tentang taubat tersebut. Ya. Dan sekarang misal kalau ada orang sudah taubat, bagaimana caranya agar taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Gimana caranya? Katanya Syekhul Muallif, beliau mengatakan syaratnya taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Yang pertama adalah kita harus benar-benar taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan suatu akad yang kita ucapkan permohonan ampun kita kepada Allah, apapun itu ucapannya. Kalau dosa besar, sholat taubat 2 rakaat, kemudian berdoa sama Allah. Tapi kalau dosa kecil, istighfar cukup. Yang kedua, an-nadam ala dhunubi ma'asihhatil azmi tarkil audi ilaiha muddatal umur. Kita semuanya berjanji tidak akan kembali lagi para hadirin untuk melakukan daripada dosa itu sepanjang umur kita. Misal apa dosanya? Apa? Setiap kita itu punya dosa karena manusia itu biasa. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala dan berjanji dalam hati bahwasanya saya tidak akan ngulang lagi. Misal apa? Ngadu ayam. Saya tidak akan ngadu ayam lagi. Judi. Saya tidak akan judi lagi. Apa? Macam-macam. Zina. Jauhkan. Ya, berjanji dalam hati ini dan Allah akan bantu. Allah akan bantu. Ada orang bilang berat, susah karena dia tidak minta pertolongan daripada Allah. Wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita benar-benar pengen taubat sama Allah, pengen ya, Allah akan bukakan jalan. Pasti ada kemudahan, ya. Tapi itu tadi, apa itu caranya kita meninggalkan maksiat? Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, usulul ma'asi thalath, ya. Karena sebab orang bermaksiat itu 3. Apa itu? Yang pertama al-jahl, bodoh. Ya. Judinya haram, Beb, tapi uangnya enggak haram. Akilah ini. Lo orang banyak gitu. Lo ya. Ini permasalahan di masyarakat. Saya main biliar, Beb, main biliar saya. Kan yang haram itu main biliar, Beb, uangnya enggak haram. Lah, betok. Ini berarti mazhab baru ini, enggak pernah ngaji berarti. Apa-apa yang terhasilkan daripada yang haram fahuwa haram. Haram, semuanya haram. Bahkan kalau yang berkaitan dengan khamr itu 7 hal yang haram, kan begitu, ya. Makanya kita hati-hati, jangankan yang haram, yang mendekati haram itu dijauhin. Ya, sekarang sudah tahu boneka capit itu kan banyak. Ya, ini belum ada yang bertanya, ini Masya Allah pertanyaannya.
Bagus, karena di sini pun banyak, di Seriret ini yang Islam pun banyak, kata Ustaz Ishak tadi. Sekarang sudah tahu, diingatkan. Kasih tahu. Nggak boleh haram. Dan yang mendekati kepada itu jangan, apa itu main dam, pakai jepitan. Nggak haram itu, nggak haram. Tapi pembelajaran untuk kamu melakukan yang jangan. Ya, jangan. Biar duduk-duduk baca sholawat gitu kan enak ya. Ya, atau ngopi ke rumah, kalau nggak punya kopi ke rumah tak kasih sampean kopi. Ya, banyak sama jajan-jajannya tak kasih. Yang penting jangan melakukan haram itu. Main dam, jongkoan itu kan ada. Lah, jangan. Ya, mendekati kepada Sayyidina Ali bilang hukumnya makruh, mainnya aja makruh. Tapi kalau pakai taruhan itu mendekati sama yang haram. Ya. Al-jahal, kita harus tahu, harus pintar agar tidak melakukan maksiat. Yang kedua, atau nafas, nafsunya itu terlalu diturutin. Itu loh. Sudah punya istri di rumah, punya halal, yang di luar bening-bening, eman ini ya. Yang jomblo wajar, yang sudah punya, makanya zina itu ada muhson, ada ghairu muhson, hukumnya beda. Kenapa? Karena orang yang sudah pernah menikah kalau zina dibunuh sampai mati. Hukum Islam itu. Ya, kawin lagi. Ya, kalau mau kawin lagi. Tapi yang takut istri jangan, ya, yang takut istri jangan. Apalagi ada istrinya di sini, jangan. Ya, seperti itu. Jangan terlalu dirutin nafsunya, hadirin. Ya, orang-orang soleh terdahulu itu salah seorang ulama, ya, siapa gitu namanya. Jangankan kepada hal yang haram, kepada hal yang mubah aja kadang-kadang ditahan nafsunya itu. Kenapa? Pembelajaran. Sampai-sampai salah seorang ulama ini, dia itu hobinya minum air es. Tumben saya enggak dikasih air es. Panitia takut saya gemuk lagi mungkin, ya. Sukanya minum air es. Tapi karena dia pengen sampai kepada Allah, dapat ridhonya Allah, itu nafsunya ditahan untuk tidak minum air es yang lezat itu selama 10 tahun. Allah. Seperti itu mereka. Ini bukan hal yang haram, hal yang halal loh. Halal. Tapi apa? Enak sama nafsunya, agar nafsunya itu enggak gemuk. Karena nafsu itu kalau diturutin itu gemuk tambah enak. Ya. Kalau sudah gemuk malas. Tapi insya Allah saya enggak malas, insya Allah. Sampean banyak-banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang soleh terdahulu itu seperti itu. Kan Syekhina Habib Umar bin Hafid itu, guru kita itu, beliau itu diantara melatih hawa nafsunya itu, hadirin, beliau itu tidak pernah tidur di kasur yang atas, yang empuk itu enggak pernah. Sampai-sampai diceritakan kami ketika beliau itu ke Jakarta, ke Indonesia, di Jakarta, dibukakan hotel yang paling bagus. Bintang 100 kalau ada. Tapi tidak ada bintang 100. Hotel yang terbaik. Itu ketika masuk hotel, beliau tuh minta kasur tipis sama muridnya. Ana minta kasur yang tipis. Kenapa? Saya enggak mau tidur di atas itu. Kenapa? Nafsu saya biar tidak nyaman, agar saya bisa bangun malam. Sekarang kita tambah AC, tambah kipas, kasur yang Amerika, Portugal, Brazil. Ya, bahasa Jerman itu Talayer teretan, ya. Ya gimana kita mau tahajud, wong enak, apalagi istrinya cantik, ya salam, sudah. Beres sudah. Seperti itu para hadirin. Jangan terlalu diturutin. Makan enak, kita bisa beli daging misalnya yang suka rendang, ya, suka apalah, topak, makanan yang enak. Kita bisa beli setiap hari. Jangan beli tiap hari, jangan. Dijatah seminggu sekali. Ngelatih nafsu kita. Agar nafsu ini tidak gemuk sehingga dia enggak malas. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, al-bi'ah. Kenapa orang bisa bermaksiat? Karena lingkungan atau teman. Makanya yang mau taubat, jangan kumpul sama teman-teman yang suka melakukan maksiat yang kamu baru taubatkan itu, jangan. Ya, saya baru taubat Beb, dari apa? Dari togel. Jangan kumpul sama teman-teman yang rekap-rekap itu, jangan. Jauhkan. Saya pengen Beb terhindar dari judi, jangan kumpul dulu. Oh sombong, biarin dibilang sombong. Gak ada urusan dengan perasaannya manusia. Kita terkadang terlalu memikirkan perasaannya orang, tapi gak pernah mikirin perasaannya Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melakukan perkara yang haram. Ya, itu ya syaratnya orang yang taubat. Yang terakhir, wa in kana alaihi syai'un minal madzalim li ahad minal khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha. Kalau dosanya kita itu berkaitan, para hadirin,
dengan manusia, maka cepat-cepat dibalikkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan memaafkan kita sehingga kita mendapatkan ridhonya orang itu. Ya. Misal apa? Utang, bayar utangnya. Ya. Misal apalagi janji, tunaikan janjinya. Agar dosa kita sempurna, taubat kita diterima sama Allah. Itu ada salah satu kisah saya teringat. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu dalam kitab Tanbihul Muqtarin, beliau mengutip satu kisah yang diriwayatkan oleh Abdul Wahab bin Munabbih. Ya, dari Wahab bin Munabbih, seorang ulama besar, Wahab bin ahli tasawuf, alim besar. Dulu itu beliau bercerita, ada salah seorang pemuda daripada Bani Israel yang taubat atas dosanya. Taubatan nasuha sudah dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dan mulai dia taubat itu durasi waktunya itu 70 tahun dia taubat. Ibadah 70 tahun ini hadirin, penuh dengan ibadah. Sholat malam, puasa siang harinya selama 70 tahun. Sholat tahajud, gak pernah lupa. Kemudian dia meninggal. Kemudian ada salah satu daripada tetangganya ini bermimpi. Bani Israel, pemuda yang taubat ini. Ditanya sama tetangganya, wahai fulan bin fulan, apa yang Allah berikan kepadamu? Kamu sudah ibadah selama 70 tahun. Taubat sama Allah, benar-benar taubat loh ya. Benar-benar taubat kepada Allah. Dia mengatakan bahwasannya semua dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Apa itu? Illa audan. Beliau mengatakan illa audan. Ya, istahlaltu bihi asnani falam asta'dzin li sahibi. Allah. Beliau mengatakan, semua dosa saya diampuni kecuali satu dosa. Apa itu? Saya pernah, bahasa kita itu sulitan. Kalau sulitan pakai apa, Bu? Pakai kayu kan? Saya ambil kayu itu, saya gunakan untuk membersihkan gigi saya ketika saya habis makan. Tapi tanpa saya minta izin sama teman saya yang punya kayu tersebut. Karena sebab itu, saat ini saya harus menebus dulu dosa itu. Allah. Itu masalah kayu aja, apa boleh PC dan apalagi uang, apalagi hal-hal yang lebih dari itu kayu. Berapa sih harganya? Berapa harganya? Kayu yang satu kotak itu untuk tusuk gigi itu berapa? 5.000 paling. Berapa isinya? 100. Ini satu nggak ada harganya. Dihitung sama Allah. Maka dari itu kita harus benar-benar yang punya dosa, mari kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kiranya ini saja karena sudah jam 10. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, maka minggu yang akan datang saya berharap Ustaz Ishak hadir. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Jadi ada pertanyaan tadi itu ya, saya jawab. Kalau salah dibenerin Ustaz. Jadi lebih afdol mana zikir sama sholawat? Sholawat apa zikir? Ya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib Al-Attas, dalam kitabnya Al-Qirtas, beliau menyebutkan bahwasannya untuk umat di akhir zaman, ini maka dia harus memperbanyak daripada sholawat kepada Rasul SAW. Makanya ada Thariqah At-Tijani itu. Thariqah At-Tijani itu thariqah mutaakhir. Di antara thariqah-thariqah yang ada, Thariqah At-Tijani itu thariqah yang terakhir. Al-Imam Ahmad At-Tijani. Ya. Dan dalam thariqah itu banyak sholawatnya. Ya, sholawat Fatih ditekankan. Saya kurang paham berapa ribu gitu. Yang jelas itu thariqah banyak sholawatnya. Sangat tepat untuk di akhir zaman ini. Memang amalan umat Nabi di akhir zaman ini adalah banyak sholawat kepada Nabi. Dan bersolawat kepada Nabi itu termasuk zikir. Kita sholawat kepada Nabi, sejatinya kita ingat kepada Allah. Ya, apa tujuan zikir? Ingat sama Allah. Sholawat kepada Nabi, kita ingat kepada Nabi. Nabi siapa? Kekasihnya Allah. Ya. Kemudian faedah-faedah yang lain masih banyak. Di antaranya tukathirul arzak wa taqdil hajah waqshiful humum wal ghumum. Dalam hadis Nabi menjelaskan seperti itu. Manfaat-manfaat yang ada di zikir itu semuanya ada manfaatnya di dalam sholawat. Ya, minta ampun, sholawat. Ya, apapun ada dalam
sholawat. Maka dari itu perbanyak sholawat. Mau sholawat fatih bagus, sholawat nariyah bagus, mau sholawat apapun, teriak, anwar, sholawat apapun, semuanya sholawat kepada Nabi itu bagus. Ya, sholawat kepada Nabi itu bagus. Terus apalagi pertanyaannya? Mandi air hangat ketika junub. Ya, mandi air hangat ketika junub itu hukumnya mubah, boleh. Ya, hukumnya boleh. Makruh apabila ada unsur penyakitan terhadap diri. Misal terlalu panas sehingga diri kita merasa nggak nyaman. Nah, itu makruh hukumnya. Ya. Tapi pada umumnya mubah karena biasanya subuh-subuh celep ya, dingin, lebih bagus pakai air panas, air hangat, bukan panas, air hangat. Ya, bagus itu. Ya, semoga kita dipertemukan di minggu depan dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan sehat walafiat. Maka saya berharap pertemuan yang akan datang tanggal 21 itu Ustaz Ishak ada, ya, hadir, karena saya mohon maaf nggak bisa hadir, ada acara di Pangkalan Bun, ya, di Kaltara, ya, ada acara, maka saya berharap kepada Ustaz Ishak hadir di pertemuan yang akan datang. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan ya kadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول وتمام بكل سول ومعمول وصالح الشان ظاهر وباطن يقضي حاجاتنا يرزقنا رزقا حلال ويكفينا من المحرمات يستر العيوب واكشف الكروب عاجل المطلوب بجاه الحبيب المحبوب ويرزقنا صحة عافية دائمة تامة بجاه النبي خير البرية وجميع سادات الصوفية على هذه النية كلنا صالحة جالبة لكل خير دافئة لكل شر وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Dan bulan padangi